Jadi mengenai saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan hasil dari proyek acara ke-12 and share preference pada mata kuliah pemrograman praktikum pemrograman geospasial tempat bergerak. Nah, pada proyek kali ini Kapitan diharuskan membuat proyek dengan komponen library share preference yang mana library tersebut berfungsi dalam menyimpan sebuah data secara sederhana pada aktivitas aplikasi Android. Komponen tersebut memberikan layanan pada aplikasi Android untuk menyimpan sebuah data dari aktivitas pengguna dengan fungsi nilai key value yang mana shared preference sendiri berfungsi dalam menerima data, kemudian menyimpannya. Nah, kemudian data yang dapat diintegrasikan sendiri berupa data string, integer, boolean, float, dan set. Komponen shared preference sendiri. Nah, di sini kita ada 3 level, yaitu ada level activity activity main, kemudian activity register, dan juga activity login kayak gitu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu pada masing-masing activity ataupun user interface-nya akan memiliki short code Java untuk menjalankan fungsi dari user interface dari XML-nya. Nah, tapi di sini kita ada menambahkan kelas Java Pref Manager yang mana source code pada Pref Manager di sini memiliki fungsi sebagai menjalankan library menggunakan shared preference kayak gitu. Oke, di sini karena kita jadikan data yang kita masukkan itu berupa string, jadi untuk private static finalnya kita pakai string dengan profile name out refs, kemudian sebagai login, username, dan juga password itu menggunakan string semua. Nah, untuk private final share preference-nya kita menggunakan kontennya berupa get shared preference dengan profile name dan juga modenya private. Nah, mode private ini kemudian untuk public static sendiri berupa instance mode dengan manager class-nya itu dengan instance new manager-nya berupa konten get application content. Nah, untuk public void set username-nya di sini untuk mendeklarasikan share preference pada masing-masing komponen pada user interface, yaitu berupa editor pada username, kemudian ada save password itu sama juga kita editor dengan karena kita pakai ET atau edit text, jadi kita bisa menulis sesuatu atau mengubah sesuatu pada edit text tersebut. Kemudian ada public string untuk get username, get password, dan juga set login berupa boolean untuk set login-nya. Kemudian ada editor put boolean buat as login dengan public boolean as login-nya berupa share preference dengan editor kayak gitu atau edit gitu ya. Oke, nah selanjutnya mungkin ada Gradle-nya sebenarnya sama aja, kita cuma nyoba SDK-nya aja. Nah, kemudian mungkin aku akan coba jelasin untuk activity-activity yang bisa kita masuk ke sana. Untuk di sini yang pertama itu adalah selamat login. Yang ada berupa edit text username, password, button login, dan juga
text view untuk menuju ke menu register kayak gitu. Nah, untuk yang kedua tertampil. Nah, jadi sebelum kita login itu kita harus punya akun yang mana itu kita harus register dulu. Nah, untuk register sendiri, kalau kita belum register kita nggak bisa login seperti aplikasi-aplikasi dengan akun lainnya. Jadi saat kita belum mempunyai data yang tersimpan pada share preference ini, kita harus masuk dulu ke menu register, yaitu dia akan masuk ke sini. Yang mana di sini itu ada edit text, 3 button sama text view. Nah, edit text ini sama kayak pada akun-akun biasanya, ada username, password, ada password confirm, terus kemudian ada button untuk daftar. Nah, saat kita klik daftar ini, dia akan menyimpan data username dan password kita. Nah, setelah daftar itu, setelah daftar kita sudah punya akun, kita bisa kembali, kita bisa login di sini untuk masuk ke login dan masukkan username dan password, kemudian login. Nah, setelah login itu kita masuk dan berhasil login, kita bisa masuk, kita akan lanjut ke activity main yang akan terpandu adalah seperti ini. Nah, nanti ada button logout dan juga clear. Nah, clear di sini dia berfungsi sebagai menghapus data kita. Jadi dia langsung logout dan kita untuk login lagi itu perlu daftar lagi di register kayak gitu. Nah, itu fungsinya sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin coba menjelaskan untuk yang lama login activity sebenarnya mungkin hampir sama seperti login lainnya, cuman di sini kita ada nambahin script untuk Prev Manager atau Preference Manager dan untuk membuat setting stage dengan bindingnya activity login dengan set content view-nya binding get Prev Manager-nya berupa Prev Manager get in stage dengan binding text register dengan set on click listener itu untuk data dengan klik view dengan start activity-nya yaitu login activity dan juga register activity. Nah, untuk button login ini akan bisa diklik setelah kita masukin mengisi edit text username dan juga edit text password. Kalau misalnya kita udah punya akun kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak ngisi username dan juga password, tapi kita udah klik buttonnya, dia akan muncul data, mohon isi semua data, kayak gitu. Nah, atau nanti apabila kita masukin data, username dan juga password, tapi kita belum daftar, nanti akan muncul username atau password salah, kayak gitu. Private bullet ini berupa valid username password, karena inputnya itu dia hanya bisa menerima string. Nah, untuk cek login status itu nanti berupa bullet is login in Prev Manager, kemudian login activity-nya berupa login berhasil kalau misalkan sukses kayak gitu, atau data yang udah dimasukin juga benar, dia muncul kita login berhasil gitu. Tapi kalau misalkan login activity gagal, dia akan muncul text login gagal. Nah, untuk register activity di Java, mungkin hampir sama seperti yang ada di login. Dia juga mengatur Prev Manager sama juga. Nah, tapi di sini kita mengatur button-buttonnya, button register. Nah, di sini nanti kalau misalkan username is empty atau belum diisi tapi udah klik register daftar, dia akan mencoba mengisi semua data. Kalau misalkan password konfirmasinya salah, karena dia dua editor password, kalau konfirmasinya belum sesuai, dia akan password tidak sama. Nah, untuk cek login statusnya, dia akan muncul register berhasil kalau username dan passwordnya valid. Kalau tidak valid, nanti akan register gagal. Nah, untuk main activity, nah ini untuk ini di sini cuma ada 2 button, yaitu button login dan juga logout dan juga clear. Nah, untuk logout sendiri dia akan saat diklik dia akan muncul package content berupa
keluar dari akun tersebut. Nah, untuk BTNP dia akan fungsinya itu akan menghapus data dari data masuk dari register activity kayak gitu. Nah, untuk yang login ini dia menyambung ke login activity setelah kita klik. Selanjutnya ada cek login status yang mana kita bisa lihat aktivitas dari login activity kayak gitu. Mungkin itu aja dapat aku sampaikan untuk oh ya sorry nah untuk hasil pemrogramannya dia akan kayak gini. Oke udah. Nah oke untuk hasilnya dia nah yang akan muncul akan kayak gini. Nah kalau misalnya kita belum pernah masukin akun kita daftar di sini akan masuk ke taman register kita masukkan username password konfirmasi password dan kita bisa daftar kontrol berarti gratis. Nah dia akan langsung ke sini. Tapi kalau kita ingin mulai di awal kita masuk ke lokal, kita masuk ke Arum login. Karena kita udah masukin, udah register tadi di awal. Dia akan masuk ke halaman ini. Nah, misalnya kita ingin hapus akun gitu, untuk buat akun baru kita bisa klik clear. Nah, nanti dia akan masuk ke laman register. Nanti kita akan buat akun baru. Nah, yang data yang tadi sudah tersimpan ini aku masukin sama itu nggak akan bisa login karena udah terupdate. Mungkin sekian dari yang dapat aku sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.